اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Itu lagi agak depan lagi anunya itu. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita duduk-duduk santai dulu di musola. Jadi sambil ngobrol-ngobrol setelah sholat maghrib.
Jadi sebelum kita ngobrol, kita perkenalan dulu nih sama teman-teman di kelas kapal ini. Jadi di sini ada siapa aja nih? Dengan saya Muhammad Solihan Goni, bisa dipanggil Goni. Dengan saya Yusril Aswar, biasa dipanggil Aswar. Cip, Didi Rahmani Cip, di sini sebagai kader. Oke. Jadi kita di sini cuma mau ngebahas paradigma atau pendapat orang awam tentang profesi pelaut. Jadi selama ini kita dengar pelaut itu dinilai kurang bagus atau negatif sama orang luar gitu. Jadi di sini saya bersama kadet. Saya mau tanya sama kadet-kadet ini. Selama di sini, menurut kalian itu benar nggak paradigma itu? Dari siapa ini? Yang pertama ini? Dari Mr. Goni. Nih, pegang ya. Ya. Dari menurut pendapat saya Cip, dari penjelasan itu kurang setuju saya Cip. Karena ya tidak semua dari pelaut itu buruk seperti itu Cip. Karena ya yang kita lakuin sekarang, yang kita jalani sekarang ini ya gak ada seperti itu Cip yang tadi dijelaskan. Sedangkan keseharian kita di sini ya sholat 5 waktu, alhamdulillah bisa kita jaga. Jadi kalau kita di atas kapal itu 5 waktu itu wajib ya kita sholat berjamaah. Wajib. Terus kadet-kadet di sini diwajibkan untuk 5 waktu itu azan biar kita sholat berjamaah terus. Kalau pendapatnya si Aswari gimana, War? Bener nggak itu pendapat orang-orang di luar itu tentang pelaut itu? Ya, sebelumnya saya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, pendapat saya mengenai paradigma tentang pelaut di setiap pelabuhan itu memiliki istri ya. Kata orang kan banyak seperti itu kan, Cip. Begitulah istilahnya. Menurut saya paradigma ini ada benarnya tapi ada yang tidak benarnya juga. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa bukan hanya pelaut saja yang bisa melakukan hal ini, orang di darat pun bisa melakukannya. Bahkan orang di darat itu menurut saya memiliki banyak kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Karena pelaut kan kita tahu berlayarnya itu di laut, otomatis jauh dari darat. Sedangkan untuk melakukan hal tersebut kan adanya di darat begitu, Cip. Ya. Jadi gitu. Ya, karena kita pun muat berlabuh kan? Ya, muat berlabuh. Paling lama kita sandar di pelabuhan itu paling seminggu, paling lama deh. Itu pun jarang ada yang pesiar. Jarang ada yang waktu. pesiar karena nggak ada waktu, karena sibuk dengan kegiatan bongkar muat kan begitu. Jadi paradigma masyarakat awam mengenai pelaut itu ada benarnya, ada tidak benarnya, tergantung dari orang bagaimana dia membawa pribadinya gitu. Oke. Jadi ini kalau si Dedi ini gimana, Ded? Bener nggak itu yang dibilang orang-orang itu? Karena kamu lihat di sini kan sholat, terus kita selalu berjamaah, minimal sholat itu selalu dijaga kan. Terus tahu sendiri kita muat itu di pelabuhan muat 4 hari perjalanan, lihat 4 hari juga bongkar 5-6 hari. 5-6 hari itu pun jarang ada yang pesiar. Palingan kalau ada kebutuhan titip di teman yang pesiar. Itu pun yang pesiar beli kebutuhan, habis itu balik ke kapal. Jadi jauh sekali dari stigma-stigma atau prasangka orang-orang itu. Jadi gimana, Den? Bener gak itu, Den? Cip, kalau menurut pribadi saya itu tentang stigma pelaut yang istilahnya dipandang jelek, yang biasanya mungkin kalau sandar ini itu kan. Itu kalau menurut saya ya seperti yang dibilang Aswar tadi, ada benar ada enggaknya. Itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi alhamdulillah selama saya di sini, selama saya jadi kadet itu selalu diajarkan istilahnya dididik untuk tetap
baik, terus kayak seperti sholat, terus seperti ini. Ataupun kalau misalkan pesiar paling cuma belanja apa kebutuhan aja, cuma sebatas itu. Gak ada yang ngajak ke tempat pijat gitu kan. Nggak ada Cip. Kan kalau kayak dulu kan orang kalau di pelabuhan, wah palingan diajak pijat, terus yang nggak benar-benar sudah. Di sini kan nggak ada ya. Kalian sebagai kadet kan tahu. Iya. Dan memang benar-benar sekarang mindset pelaut itu kan nggak kayak dulu, sudah berubah. Mudah-mudahan kedepannya kita juga, kalian juga nanti kan jadi perwira kan, jadi perwira bisa nerusin apa yang kalian dapat di sini. Kalau masalah kerjaan mah gampang, yang penting mendekatkan diri itu. Kita selalu lurus itu yang susah itu. Kita kan kerja buat nungguin sholat, bukan sholat buat nungguin kerja. Itu aja sih. Jadi mana ya, saya ngerasain sebagai kadet itu emang dididik dari awal. Kan namanya kadet kan masih belajar ya, masih istilahnya masih pembentukan. Nanti kedepannya kan kita kalau jadi pelaut nanti gimana pasti kan kita harus dididik secara ini ya. Alhamdulillah di kapal ini saya sama teman-teman kadet ini selalu diajarkan hal-hal yang baik lah, meskipun kayak diajari tanggung jawab, misalkan kayak azan apa, mungkin setiap Jumat itu pasti kita giliran buat khutbah buat ini kan, secara nggak langsung kita kan nanti kedepannya ya alhamdulillah lah ya, masih masih istiqomah, masih bisa jalanin. Mungkin nanti kalau misalkan kita jadi pelaut yang mungkin nggak tahu nanti lainnya kita layar di luar atau di dalam, tapi ya yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya ngerasain dididik seperti itu. Jadi begitulah sedikit obrolan kita. Jadi ada tambahan nggak buat teman-teman di luar sana, buat mereka biar stigma-stigma ini nggak berkembang terus di kalangan teman-teman atau sahabat-sahabat awam kita? Ada tambahan? Oke lah teman-teman sahabat pelaut, jadi nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan untuk podcast kita. Jadi sementara segitu aja. Potong dan potong. Di kapan-kapan kita lanjutkan lagi podcast kita atau obrolan-obrolan santai kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.